Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahrika membahas seputar permasalahan yang ada di masyarakat. Hari ini kita akan membahas masalah binary option. Karena sekarang ini rame-ramenya tentang binary option, apalagi afiliator yang sudah tertangkap atau dijadikan tersangka. Apakah binary option itu bisa dikatakan binary option itu adalah suatu sistem yang belum terdaftar di Bapepti. Apakah Bapepti itu? Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Bersangka Komoditif. Akhir-akhir ini rame dibicarakan di media online tentang afiliator yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Ya kalian pasti tahu lah siapa afiliator yang sudah dijadikan tersangka itu. Ya karena ada laporan dari masyarakat atau salah satu orang yang melaporkan dia ke polisi. Makanya polisi memproses laporannya. Sebenarnya banyak afiliator yang mempromosikan binary option. Tapi ya mungkin belum ada laporan, belum ada yang melaporkan afiliator lainnya. Cuma Crazy Rick yang sudah tertangkap itu yang untuk saat ini dilaporkan dan sekarang sudah jadi tersangka. Bagaimana menurut aku menanggapi hal tersebut? Ya dibilang salah juga, dia memang salah, tapi bisa dikatakan dia juga bisa menjadi korban. Kenapa dia salah? Karena dia salah karena mengiklankan binary option yang belum terdaftar dalam Bapepti atau belum legal, belum disetujui oleh Bapepti. Itu adalah kesalahan yang fatal itu menurut saya. Seharusnya kita sebagai istilahnya influence atau YouTuber atau artis lah, kalau mau mengiklankan suatu produk atau barang, sebaiknya kita melihat dulu ke legalitasnya. Barang itu sudah diizinkan beredar di pasaran atau belum. Contohnya seperti apa istilahnya, kalau kita mempunyai suatu produk istilah kecantikan, kita harus mendaftarkan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, seperti itu, agar supaya tidak jadi seperti kasus seperti Crazy yang sudah tertangkap itu. Kenapa aku tidak menyebutkan nama di sini ya? Kenapa ya? Karena tidak enak menurutku menyebutkan nama. Karena pasti kalian sudah tahu lah siapa yang aku maksud itu. Crazy yang dari itulah yang sudah tertangkap, afiliator yang sudah tertangkap polisi itu. Kalau menurutku dari kepribadian ya, dia ya memang terlalu, sebagai afiliator terlalu glamor lah istilahnya kalau ingin iklankan binary option. Terlalu berlebihan. Nah, kebanyakan ya kontennya kan ya yang aku lihat ya pamer kekayaan, terus rumah, mobil, jam tangan, apalagi jam tangan 7M.
Ya, ya mau gimana, itu mungkin ya salah satu tuntutan dari yang memiliki binary option. Dari kepribadian yang sering pamer-pamer itu, mungkin banyak dari kalian ya merasa mungkin ada yang mendukung, memberi semangat karena dia mendapat kecobaan atau mendapat masalah. Mungkin ada juga ya dari kalian, dari netizen Indonesia itu banyak yang menghujat masalah tersebut ya, karena ya mungkin kalian tidak suka kalau dia pamer atau apalah, mungkin sikapnya atau gimana. Ya semuanya itu pasti, setiap manusia itu pasti mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Ya mungkin kalian, mungkin yang berkomen negatif itu mungkin melihat dia terlalu sombong lah, terlalu berpamer, mungkin karena itu. Tapi ada juga yang positif ke dia, contohnya memberi semangat karena dia diberikan cobaan. Ya mau gimana lagi ya, setiap pendapat ya harus kita terima. Ada yang mencela, ada yang memberi semangat. Ya kita hidup di negara yang bebas berpendapat, akan tapi ingat, berpendapat itu harus sesuai dengan keadaan, jangan terlalu menjelek-jelekan. Kalau bisa berpendapat, mengkritik, akan tapi memberi nasihat, itu akan lebih baik daripada cuma mengejek, mengolok-olok. Sebaiknya jika kalian emang tidak suka pada, ya tidak cuma yang Crazy Rich itu atau semua artis yang kalian tidak sukai, ya lebih baik kalau komen itu yang baik-baik. Alangkah lebih baiknya itu komen yang baik, nanti doa yang baik itu akan kembali pada kita sendiri, ya kan? Ya kita sebagai seorang muslim ya harus berkata baik. Saya juga ini juga belajar untuk berkata baik, bersikap baik. Ya semua itu perlu proses, apalagi video ini juga perlu proses. Ya kita dapat ambil pelajaran dari kasusnya Crazy Rich yang jadi tersangka saat ini. Kenapa kita dapat ambil pelajaran? Ya karena pertama, kita dalam mau melakukan bisnis atau apa ya istilahnya, memilih aplikasi untuk mencari cuan. Contohnya seperti binary option itu kan aplikasi mencari uang, atau bermain saham. Lebih baik kita cari aplikasi yang sudah disetujui oleh pemerintah, itu lebih baik daripada yang belum disetujui. Yang kedua, ya yang penting kita harus hati-hati aja dalam berbisnis atau berwirausaha, dan ambil pengalaman dari orang-orang sekitar. Kan sekarang kan sudah dunia maya, sudah memang bisa mendapatkan informasi dari situ. Kita ambil pengalaman orang yang sudah berbisnis, baru kita terapkan. Di sini saya cuma sharing pendapatku tentang ya yang lagi rame-rame ini, binary option. Ya aku juga minta maaf apabila saya melakukan kesalahan dalam pengucapan atau berbicara. Ya mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Oke, bye bye.